warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Apa yang dimaksud dengan laboratorium? Laboratorium adalah ruangan yang memiliki risiko yang cukup besar karena terdapat banyak bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, dan beracun. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka atau cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, dan kerusakan peralatan atau mesin dan lingkungan secara luas. Syarat laboratorium yang baik yang pertama yaitu penempatan bahan kimia di raknya untuk semakin memudahkan mencari bahan kimia tertentu. Yang kedua yaitu alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga yaitu ruang laboratorium memenuhi standar meliputi kondisi ruangan, tata ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ruangan laboratorium memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, dan sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Keduanya harus diperhatikan dengan baik. Yang kelima, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Bila perlu, berikan denah dan panduan, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Berikan juga nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Berikan juga lembaran tentang cara penggunaan alat pemadam api dan tata tertib laboratorium. Berikutnya, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisah. 2 bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan bila bereaksi. Selanjutnya, tata tertib keselamatan kerja. Yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dari laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Yang kedua yaitu orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keempat, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang kelima, bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Yang keenam, mengenali sebuah jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang ketujuh, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Yang kedelapan, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, ice shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Yang kesembilan, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. Yang ke-10, berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat regen korosif, regen-regen yang volatil dan mudah terbakar. Yang ke-11, setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi
pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ke-12, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ke-13, usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium. Yang ke-14, jangan bermain-main di dalam ruang laboratorium. Yang ke-15, lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Dan yang ke-16, dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Selanjutnya, alat keselamatan kerja. Di dalam ruang laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat bisa diatasi dengan cepat. Nah, alat keselamatan kerja tersebut yang pertama pemadam kebakaran, yang kedua eye washer, yang ketiga water shower, yang keempat kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, yang kelima jas laboratorium, yang keenam peralatan pembersih, yang ketujuh obat-obatan, yang kedelapan kapas, dan yang terakhir yaitu plaster pembalut. Selanjutnya, simbol-simbol keselamatan kerja. Yang pertama yaitu animal hazard, yaitu mungkin hewan itu beracun karena telah disuntik zat-zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar Anda. Yang kedua, sub-instrument hazard, yaitu dari benda-benda yang tajam. Yang ketiga yaitu head hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang panas akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Yang keempat yaitu glassware hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Yang kelima, chemical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal dan iritasi. Yang keenam, electrical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mengeluarkan listrik. Selanjutnya yang ketujuh, eye and face hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Yang kedelapan, fire hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Yang kesembilan, biohazard, yaitu bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya yaitu tempat pembuangan jarum suntik. Yang ke-10 yaitu laser radiation hazard, adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Yang ke-11, radioaktif hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama maka akan menyebabkan kanker. Yang ke-12 yaitu explosive hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah. Limbah dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu kita perlu menangani limbah dengan tepat. Limbah kimia hendaknya dibuang di tempat khusus karena beberapa jenis zat kimia sangat berbahaya bagi lingkungan. Buang segera limbah sehabis melakukan percobaan. Sementara limbah lainnya seperti kertas, korek api, dan lainnya dibuang di tempat sampah. Sebaiknya pisahkan limbah organik dan non-organik supaya pengolahan sampahnya lebih mudah. Kemudian penanganan kecelakaan. Hal yang paling utama adalah jangan panik dan ikut prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Cari bantuan petugas laboratorium untuk membantu. Bila perlu, panggil petugas medis atau pemadam kebakaran. Yang kedua, bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Kulit yang terkena jangan digaruk supaya tidak menyebar. Korban dibawa keluar dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen.
Bila kondisi cukup parah, panggil petugas kesehatan secepatnya. Bila terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Jangan langsung disiram dengan air. Gunakan hidran untuk memadamkan api. Hindari menghirup asap. Bila kebakaran meluas, segera panggil petugas pemadam kebakaran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.